Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali ke Nesala Podcast. Kali ini saya selaku pengisi acara, pembawa acara pada kesempatan siang hari ini akan mencoba menggali, akan bicara banyak dengan satu orang calon guru penggerak yang sangat hebat, yang dimana beliau berada di pesisir timur Kabupaten Ciamis. Kebetulan dari perjalanan dari daerah kami dari Lombok memakan waktu sekitar 30 menit. Alhamdulillah bisa datang di SMA Negeri 1 Banjarsari. Adapun calon guru penggerak yang kami maksud di sini adalah Ibu Elin Roslinda, MPD, di mana beliau pada kesempatan ini memberikan waktu pada kami pengajar praktek untuk melakukan pendampingan ataupun melakukan wawancara, sedikit pembicaraan tentang apa yang sudah dilaksanakan dalam melaksanakan kegiatan sebelumnya, yaitu 1 bulan sebelumnya. Nah, teman-teman semuanya, marilah kita sama-sama kita lihat bareng-bareng bagaimana profil Ibu Elin. Monggo silakan Mas, kalau mau dilihatkan atau sudah langsung bisa terlihat ya. Oh, ternyata sudah langsung terlihat ya. Ini beliau ya, Ibu Elin Roslinda, kalau tidak salah Bu Elin. Iya, betul Bapak. Senang bertemu dengan Bapak hari ini. Iya, alhamdulillah. Bu Elin sehat? Sehat, alhamdulillah. Bagaimana rasanya di SMA? SMA sangat luar biasa. Kebetulan jaraknya memang jauh dari tempat tinggal saya, tapi tidak menjadi halangan. Loh, emang di mana rumahnya? Saya kebetulan domisili di Banjar, jadi setiap hari dilaju ya. Para Ternyata pejuang. Jauh, ya. Ternyata orang Banjar ada yang di Banjarsari, Iya, cuma beda iya. Pak, beda. Ada itu Banjar doang, sekarang Bisa pakai sari gitu ya, atau nanti Banjarsari jadi berdiri sendiri katanya. Aduh, itu ya Masih nggak tahu wacana ya, sudah masih wacana ya. Masih wacana Bu Elin ya. Iya, betul. Gini Bu Elin ya, mohon maaf mengganggu waktunya di sela-sela Bu Elin sedang melaksanakan kegiatan. Iya. Ya kebetulan ini tidak terganggu lah ya waktunya ya. Iya, Tidak terganggu. Ada sedikit waktu lah ya untuk Iya. ini gitu ya. Gitu. Iya. Ya, terima kasih kalau mau ada sedikit waktu. Kami mohon maaf, ada yang ingin saya tanyakan boleh ya? Iya, boleh Bapak. Iya. Boleh ya. Nah, Ibu Elin kan sekarang calon guru penggerak gitu ya? Betul, calon Bapak. guru penggerak itu sudah berjalan sekitar 3 bulan lah ya? Ya, sudah setengah perjalanan. Setengah perjalanan ya. Itu semester pertama kalau gitu. Apa yang Ibu Elin rasakan ketika jadi guru penggerak gitu? Setelah 3 bulan ini ya, mungkin ini saya berbagi pengalaman dengan teman-teman yang mungkin akan menjadi nanti the next Ya. guru penggerak gitu Ya, harus Bu, harus Bu. Biar teman-teman ada Iya, yang semangatnya yang ya. gitu, Bu. Setelah 3 bulan ini saya sudah mulai mempelajari modul itu sudah 1 modul setengah ya. Sudah banyak ilmu pengetahuan yang sudah saya dapat, yang saya tidak dapatkan di tempat yang lainnya. Yeah. Pertama saya terutama mengenal Pak Aris dulu ya, sebagai pengajar praktik yang sebelumnya nggak kenal sama sekali. Apalagi beda tingkatan. Beda tingkat gitu ya. SMA gitu. Betul beda Bapak. tingkatan itu. Lalu saya juga bekerja sama dengan teman-teman saya yang dari SD, ada Bunila sama Panglima mungkin yang daerah Lombok tahu ya, daerah sekitar situ ya. Ada kerjasama di antara kita. Nah, kebetulan kami dari SMA 1 Banjarsari ada 2 orang, saya dengan Pak Yosep yang lolos untuk calon guru penggerak. Banyak pembelajaran di sini yang bisa diambil terutama untuk bagi saya, dan juga saya bisa terapkan buat anak-anak, buat lingkungan, dan juga buat rekan sejawat kami di sini. Yang sangat bermanfaat. Salah satunya mungkin yang saya bahas adalah tentang budaya positif. Kemarin kita sudah sharing, berbagi, ada diseminasi budaya positif dengan teman-teman. Bagaimana kita menerapkan kebiasaan baik dari segala sesuatu, dimulai dengan hal yang kecil. Betul, tidak mungkin suatu jadi yang besar kalau kita tidak mulai dari yang hal yang kecil. Ada Nah, pembiasaannya gitu, betul. Yang lebih besar. Iya, betul. Jadi sebuah pengalaman yang sangat luar biasa menjadi seorang guru penggerak. Banyak ilmu yang kita dapat, jangan dilihat dari banyak ini itu dan lain sebagainya, nikmati, jalani, syukuri. Nah, itu mungkin ya. Bapak Ibu yang mau jadi guru penggerak,
semangat. Nanti kebetulan kita di angkatan 4, sekarang angkatan 6 Banjar, Pangandaran sudah mulai dibuka. Bapak Ibu yang dari daerah Banjar, Pangandaran, ayo ikutan guru penggerak. Nanti Ciamis mungkin di sesi selanjutnya setelah kami menyelesaikan tugas ini ya. Begitu. Ini promosi ya Bu ya? Oh iya, promosi. Bagi yang belum ayo ikutan. Iya, boleh saya tanya nggak Bu? Kalau promosi dari Ibu bagus sekali. Jangan-jangan berkebalikan. Tapi Ibu tidak merasa berat gitu ketika jadi guru? Kalau berat, kalau ditanggung sendiri Pak. Gitu. Bareng-bareng, kita kan ada teman. Jadi kalau misalnya gini, sekarang pembelajaran emosional kita misalnya tidak menutup kemungkinan Bapak. Kita tugas tidak hanya mengajar. Betul. Ada tugas sebagai ini misalnya di sekolah sebagai pembina OSIS dan lain sebagainya. Belum lagi di keluarga misalnya apalagi sekolah ibu gitu ya, punya anak dan lain sebagainya gitu. Bagi punya suami, dukungan keluarga. Maka dari itu. Bapaknya bolehin. Bolehin. Makanya dari itu ketika kita melakukan sebuah tugas, kita sharing dulu dengan suami atau istri di rumah. Boleh nggak sih Pak, Bu? Karena ini akan menyangkut kerja kita. Betul. Karena pembelajarannya tidak hanya di sekolah saja. Misalnya kita bisa dikerjakan di rumah karena sistemnya juga online Bapak Ibu. Nah seperti itu. Pembelajaran emosional bagaimana kita membagi waktu antara di pekerjaan di sekolah yang kita bebankan sebagai guru, terus dengan pembelajaran kita di kelas dengan teman sejawat. Jangan sampai kita dibilang guru penggerak nih lewat gitu. Jadi jangan seperti itu Bapak Ibu. Nah seperti itu. Nah, jadi harus pintar-pintar bagi waktu. Nah, sekarang labelnya Bu, gitu. Itu kan guru penggerak kan kayaknya wah sekali. Wah, nah iya lagi rame. Dukungan teman gimana kira-kira? Dukungan teman sangat luar biasa. Jadi teman-teman saya sangat membantu. Kalau misalnya, Ibu, ini saya butuh data ini nih misalnya. Teman-teman bisa bantu nggak? Dibantu, mereka sangat luar biasa. Apalagi yang senior sangat luar biasa membantu. Apalagi yang junior. Ibu ini apa sih? Mereka sangat interestnya pengen tahu banyak luar biasa. Terus kalau yang mencemooh nggak ada. Itu tuh kudu ada guru penggerak aja lah. Gitu tidak kita sama satu sama lain saling membantu. Apalagi pimpinan terutama sebagai pemangku kebijakan yang memberikan kita waktu gitu, alokasi waktu materi maupun moral ya dari pihak sekolah untuk memberikan luas-luasnya untuk kegiatan guru penggerak ini. Bagus sekali ya. Intinya sekarang dalam kondisi baik, kabar sekarang baik ya. Keluarga juga sehat kan? Alhamdulillah baik. Terima kasih. Nah, ada beberapa yang ingin saya ketahui khususnya ke Ibu seiring dengan perjalanan 1 bulan inilah gitu. Kira-kira apa yang sudah Ibu kerjakan selama 1 bulan ini ya dihubungkan dengan pendampingan waktu yang lalu gitu. Apa yang sudah dikerjakan itu 1 bulan ini? Yang 1 bulan ini positifnya adalah kegiatan misalnya budaya positif, ada yang namanya kesepakatan kelas. Terus pembiasaan yang anak misalnya satu hal yang kecil sosial emosional, bagaimana berempati dengan temannya. Misalnya kalau ada temannya yang sakit dikunjungi. Terus ada misalnya di kelas bagaimana kita bermusyawarah mufakat tentang sebuah kegiatan gitu. Budaya positif. Budaya positifnya itu. Nah selanjutnya untuk yang yang emosionalnya, bagaimana mereka berempati, keterampilan untuk berempati. Terus bagaimana apalagi anak-anak SMA kan mata pelajarannya banyak ya Pak, tidak hanya satu mata pelajaran ya. Jadi tugasnya banyak, bagaimana mereka bisa membagi waktu antara satu sama lain. Apalagi mereka misalnya ada yang ikut kegiatan ekstrakurikuler. Nah seperti itu. Ya betul sekali Ibu, banyak sekali ternyata kegiatan Ibu di SMA cukup padat ya. Kalau minta waktu harusnya 24 jam sehari, ditambah lagi boleh. Mestinya gajinya juga padat. Alhamdulillah. Tunjangannya Tunjangannya juga padat. Tapi melihat dari kepadatan Ibu memang layak jadi guru penggerak. Saya kira layak jadi guru penggerak dan ya memang sangat hebat sekali. Saya mengapresiasi. Belum tentu saya yang di SMP ini kuat jika di SMA seperti Ibu gitu. Betul. Yang jam pagi jam 7 sampai 15.30 gitu setiap harinya ya betul. Ya gini ya Bu ya, terus kami kesini, pendampingan kesini, yang salah satu nanti yang ingin kami ketahui adalah tentang komunitas praktisi dan juga nanti ada tentang disiplin positif atau budaya positif tadi. Nanti mohon diulas sedikit. Nah, dimulai dari tentang komunitas praktisi gitu ya Bu ya. Nah, Ibu kemarin kan ya waktu Lokayan kemarin itu kan ada disinggung tentang komunitas praktisi kan.
Sudah pernah coba di sini gitu? Kalau yang komunitas praktisi misalnya untuk mata pelajaran, guru mata pelajaran, ya. Semisal namanya. Misalnya gini, kita kan 3 orang ya Pak, guru bahasa Inggris. Kebetulan saya hanya satu-satunya PNS di sini, yang 2 lagi non PNS gitu ya. Kita berdiskusi misalnya sebuah materi. Nah ini misalnya cara penyampaiannya ke anak mau seperti apa? Karena kalau misalnya bahasa Inggris, kalau hanya dengan media ceramah saja itu tidak akan menarik ke anak-anak. Jadi tetap kita menggunakan media yang lain yang audio visual gitu ya. Karena anak juga ada yang pembelajarannya bisa kinestetik, tidak ada yang audio saja, ada yang visual saja. Jadi kita menggunakan hasil sehingga hasilnya berbeda-beda. Contohnya gini, untuk misalnya membuat materi surat undangan, invitation card untuk anak misalnya. Bagaimana ini anak? Setiap anak produknya misalnya bisa berbeda hasilnya Pak. Ya, yang satu misalnya lebih berwarna-warni, yang satu hanya seulas saja sesuai kemampuannya dia. Boleh computerize, pakai komputer untuk canggih. Ada yang pakai tulis tangan, ada yang digambar saja, sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi kami hanya misalnya memberikan garis besar buat surat undangan dengan temanya misalnya boleh bebas. Misalnya undangan pernikahan, undangan untuk ulang tahun dan lain sebagainya. Nanti seminggu kemudian ketika kita bertemu, kebetulan bahasa Inggris hanya 1 kali dalam 1 kali pertemuan setiap minggunya. Ketika nanti diminta lagi minggu depan sudah banyak hasilnya berwarna-warni, hasil dari anak-anak. Bagus sekali. Berarti komunitas yang Ibu bentuk itu sesama guru bahasa Inggris? Ya, sama guru bahasa Inggris. Meskipun ya hanya bertiga gitu ya? Iya, bertiga nggak apa-apa. Nah, temannya itu tahu nggak bahwa Ibu itu membuat komunitas? Teman yang 3 itu tahu nggak kalau Ibu itu membuat komunitas? Iya, tahu seperti itu. Ada namanya atau enggak ya? Apa ya? Apa namanya? Biasa kan suka kita buat nama yuk, apa yuk gitu. Oh gitu. Namanya ya kumpulan ya guru bahasa Inggris itu gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa kita sharing berbagai pengalaman gitu. Nah yang kemarin juga yang waktu aksi nyata untuk budaya positif diseminasi kan ada sama guru-guru itu. Ada yang guru sama guru-guru. Dan mereka tahu gitu. Apa yang Ibu lakukan gitu, dan mereka sangat tertarik, apalagi guru-guru muda ya Pak ya. Ibu nanti kalau misalnya nanti ada lagi kita mau katanya ya. Terus kalau dari status nggak terbedakan, Ibu kan PNS, gitu mereka nggak, waduh saya malu gitu. Oh gitu, tidak merasa terbedakan, sama aja gitu, sama aja gitu. Artinya Ibu juga welcome terhadap mereka meskipun mereka itu bukan seorang yang karena PNS gitu. Karena saya pikir status bukan apa-apa sih. Betul. Yang penting kerjasamanya, bagaimana kita membangun kerjasama positif yang baik dengan teman-teman supaya mereka tidak merasa terkucilkan gitu dengan status mereka seperti itu. Gitu. Tanpa mereka juga. Iya, tanpa mereka saya bukan apa-apa gitu. Betul ya. Nah terus dalam membuat komunitas praktisi yang bertiga itu ya tadi dengan teman-temannya gitu. Nah itu tadi tujuannya salah satu untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam bahasa Inggris dan pembelajaran itu ya. Nah, ada tantangannya nggak kira-kira dari ketiga teman itu misalnya itu atau dalam membentuk komunitas yang 3 itu menyatukan yang 3 itu ada tantangannya nggak kira-kira? Selama ini. Dengan 3 orang itu 3 kepala pasti ada. Pasti ada. Gitu. Iya, namanya ibu-ibu ya kebetulan semuanya 3-3 ibu-ibu gitu. Iya. Lebih pasti banyak makannya daripada. Iya, lebih banyak gibahnya Pak. Oh, gibahnya ya. Iya. Ibu yang bilang loh, bukan saya itu. Itu rahasia ibu-ibu gitu ya. Di kami juga ada ya. Gitu. Sambil jajannya kebanyakan jajan nih daripada yang mengetahui. Seperti itu. Tapi kita juga sharing tentang anak-anak juga Pak selain pembelajaran. Jadi kebetulan saya mengajar kelas 12. Jadi per tingkat Pak. Yang 3 tingkat itu yang satu kelas 10, yang satu lagi kelas 11, yang satu lagi yang saya kelas 12. Jadi kalau misalnya saya ada kesulitan di kelas A misalnya, kelas 12 apa. Nah, ini anaknya dulu kemarin tuh seperti apa nih karakternya, kita sambil bisa berbagi pengetahuan juga. Oh si Anu mah memang belajarnya begitu, jadi tipenya dia seperti itu gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan gitu. Selain saya dapat dari guru BPPK-nya, kalau saya ada kesulitan, karena kalau tingkat SMA kita ada guru BPPK, jadi kita bisa berkonsultasi bagaimana nih karakternya anak. Jadi kumaha ya kalau bahasa Sunda kumaha ngigelanana ya. Jadi jangan sampai ketika misalnya seorang anak dengan tipikal yang keras
kalau kita bentak dia, kerasin dia nggak bakalan bener Pak. Jadi kita harus ada teknik lainnya gitu. Nah, pengalamannya sebelum saya menghadapi anak itu, saya tanya dulu dari guru sebelumnya, saya tanya dulu juga dari BPBK-nya, saya tanya dulu juga dari wali kelas sebelumnya. Jadi kita bisa berbagi, oh ternyata seperti ini. Dan sejauh ini yang saya temukan memang harus seperti itu, menghadapi orang yang dewasa gitu. Jadi tidak ada tantangan secara spesifik lah ya untuk membuat menyusun komunitas praktisi tersebut. Iya. Masih bisa dikomunikasikan. Jadi jikapun ada, berarti penyelesaiannya teman-teman berarti dengan komunikasi saja. Iya, komunikasi. Iya, komunikasi karena kita banyak guru kalau misalnya ini guru sebelumnya siapa, guru BK-nya siapa, wali kelasnya siapa. Jadi kita masih bisa menghadapinya. Terus di antara yang 3 tersebut, komunitas praktisi yang 3 tersebut itu apa yang sudah dicapai? Atau maksimal atau belum? Atau sesuai harapan Ibu Elin atau tidak membentuk komunitas? Sejauh ini sesuai harapan saya. Dan saya harapkan ke depannya bisa lebih baik, hubungan kita bisa lebih baik. Apalagi bahasa Inggris sekarang hanya 2 jam dalam 1 minggu. Sementara anak-anak kita yang sebentar lagi kelas 12 yang akan keluar itu, mereka menghadapi dunia nyata di mana ada yang ke perguruan tinggi, ada yang bekerja, di mana bahasa Inggris itu sangat diperlukan. Sementara jamnya cuma sedikit, jadi kita kerempongan. Ini gimana ini? Pasti ada teknik lainnya gitu, harus mencari teknik lainnya gitu ya. Iya, bagus, terima kasih Ibu. Ternyata teman-teman apa yang dilaksanakan oleh CGP Bu Elin ini di SMA Negeri 1 Banjarsari sangat bagus sekali, sangat baik sekali dalam membentuk komunitas praktisi. Tidak disangka ternyata komunitas praktisi itu bisa dibentuk, tidak harus melibatkan orang banyak dan tidak harus seformal-formal mungkin gitu. Ternyata bisa sesama dengan satu guru, satu mata pelajaran, satu kantor, satu tempat gitu. Ternyata bisa juga untuk membentuk komunitas praktisi. Banyak sekali manfaatnya yang bisa dimanfaatkan atau didapatkan oleh Bu Elin ini dengan komunitas praktisi. Teman-teman kita lanjutkan, Bu Elinnya kita lanjutkan. Mohon maaf. Sekarang tentang disiplin positif atau tadi boleh budaya positif. Sekarang disiplin positif itu, nah Ibu tentu ingin mengembangkan ya budaya positif itu di kelas kan, di kelas itu. Udah ada yang dikembangkan itu? Yang dikembangkannya salah satunya tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Misalnya begini, Bapak Ibu guru, kita bisa membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan anak-anak kita. Misalnya, contohnya yang wali kelas ya, atau guru bidang juga bisa. Sebenarnya guru bidang juga bisa. Untuk yang kelas, yang wali kelas, kita kumpulkan anak-anak, kita ngobrol dengan anak-anak karena begini. Kami ingin di sekolah ini menjadikan sekolah sebagai rumah kedua bagi mereka. Bagaimana membuat sekolah senyaman mungkin bagi mereka, sehingga mereka datang dari rumah ke sekolah itu merasa nyaman, tidak merasa bosan, merasa diakui juga. Jadi jangan sampai anak pengen istilahnya kabur gitu kalau dari sekolah. Nah, salah satunya budaya positifnya adalah keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas kita bersepakat dengan anak-anak, kita meminta pendapat dulu dengan anak-anak. Misalnya di sini anak-anak saya adalah 35 orang maksimal dalam satu kelas. Mereka berpendapat tentang apa yang mereka inginkan dari kelas itu. Contoh misalnya, tidak membuang sampah sembarangan, atau sehabis jajan misalnya, buanglah sampah pada tempatnya misalnya gitu. Lalu mengerjakan tugas tepat waktu misalnya, itu menjadi kesepakatan kelas. Mereka tahu ketika itu sudah diambil menjadi sebuah kesepakatan kelas, berharap bahwa itu tidak dilanggar. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu, kenapa dibilangnya kesepakatan kelas, tidak peraturan kelas? Kenapa? Karena yang namanya peraturan, mungkin Bapak Ibu yang sudah tahu, peraturan itu ada biasa untuk dilanggar. Ayo, mungkinnya seperti itu. Bahasa seperti itu. Maka kita membuat bahasanya lebih halus kepada mereka dengan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Karena memang bahasa ya Pak, terutama saya mengaku bahasa Inggris, orang namanya bahasa lebih kita sentuh hatinya dengan kebahasaan. Jadi kalau anak-anak dengan bahasa mereka, kita bisa masuk pada mereka, lebih bisa kita disenangi oleh anak-anak. Prinsip saya begini, ketika kita mengajar sebuah mata pelajaran, terutama bahasa Inggris kadang, sih Pak, bahasa Inggris susah. Kayak matematik susah gitu ya. Jangan dibuat susah, dalam mindsetnya dibuat susah. Kalau kamu sudah berpikir susah, ketika bagian hari ini Bu Elin,
males, turun aja rewet, turun. Nah jadi Galak hilangkan lagi, mindset itu, ya galak lah gitu misalnya, tugasnya banyak misalnya gitu. Hilangkan mindset itu buat pemikiran bahwa oke, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris dengan Bu Elin, kita budayakan kebiasaan baik. Belajar hari ini bahasa Inggris menyenangkan. Jadi anak-anak sudah dengan kata Bu Elin, bahasa Inggris menyenangkan, mereka tergugah untuk besok harinya misalnya belajar itu. Bagus sekali. Nah, seperti itu, Bapak. Jadi disiplinnya tadi ada tepat waktu lah ya. Ya, tepat waktu, ya. Terus mengerjakan bareng-bareng Ya, bersamaan ya. gitu tadi yang bisa saya tahu. Nah, anak, reaksi anak gimana? Terkesan Mereka tidak senang. dengan kesepakatan tersebut gitu. Ya, mereka senang karena mereka tahu kan kesepakatan kelasnya itu ditempel Pak di kelas. Jadi mereka tiap kali oh iya tahu gitu. Cari mengingatkan temennya. Nih, tahu kan kamu gitu misalnya gitu. Apalagi anak-anak kan grup. Kebetulan saya membiasakan dengan anak-anak terutama yang saya wali kelas ada grup dengan wali kelas, ada yang mereka grup mereka sendiri. Iya. Saya sangat menghargai mereka, pendapat mereka, tapi mereka tahu bahwa di mana mereka berbicara karena kita budaya timur ya Bapak Ibu. Betul. Mereka berbicara dengan sesamanya, mereka berbicara dengan orang yang lebih tua. Karena saya menerapkan dengan anak-anak, guru adalah orang tua kedua mereka. Saya juga menerapkan ke anak-anak saya, baik buruknya kalian adalah anak saya. Tetap di sekolah, bukan anaknya Bapak Anu, Ibu Anu, tapi itu anak saya. Jadi ya, gitu tanggung ya. jawab saya. Jadi ketika kamu melanggar peraturan sekolah, misalnya gitu ya, kesepakatan kelas, mereka tahu bahwa itu anaknya siapa. Mempermalukan saya, anaknya Bu Elin. Nah, contoh seperti itu. Jadi yang sudah-sudah yang saya rasakan, mereka sangat menghargai kita selaku guru. Bagus sekali Bu. Ya berarti anak terkesan lah dengan Iya, itu. iya. Nah sekarang kalau tadi kesepakatan kedisiplinan yang tadi diterapkan itu, ada tantangan nggak? Tantangan ketika Ibu menerapkan kesepakatan kelas tersebut gitu. Tantangan yang luar biasa ketika Datang dari mungkin mana, gitu? ke-35 anak ini tidak sama semua. Iya. Mereka punya karakter yang Betul. berbeda. Tantangannya ketika misalnya kemarin saya menghadapi anak yang luar biasa, juga saya harus berkomunikasi dengan orang tuanya. Cara menyelesaikannya? Harus komunikasi dengan Harus orang komunikasi tuanya. lah, gitu. Kita punya nomor handphonenya atau kita berkunjung. Kita karena bisa juga berkunjung ke tempat orang tuanya dan mereka sangat welcome. Saya bilang begini, Indonesia itu sangat luar biasa. Betul. Apalagi untuk tingkat SMA tetap membutuhkan ijazah. Jadi mereka tetap membutuhkan selembar ijazah itu. Bagaimana ada dukungan dari pihak sekolah, dukungan dari pihak orang tua juga mensukseskan ini anak agar bisa menyelesaikan tugasnya belajar di sekolah. Jadi pembelajaran itu notabene bukan tanggung jawab sekolah saja. Tetap harus ada kerjasama dengan pihak orang tua di rumah gitu. Ya, berarti adalah sedikit tantangan Maya. Ya, ada tetap. Bisa diselesaikan ataupun Ya. bisa dibereskan dengan ketika kita berkomunikasi dan ada juga kunjungan ke orang tua gitu untuk Terus menyelesaikan. dari siswa tidak ada dengan dengan kesan tersebut, dengan kesepakatan kelas tersebut tidak ada keluhan ataupun semacam meme ataupun apa gitu. Wah, Ibu Elin mah jadi gini itu Tidak ada ya. Karena ketika saya pertama kali membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tersebut, itu diskusikan dengan hasil musyawarah. Mereka belajar bertanggung jawab atas apa yang sudah mereka tetapkan sebelumnya. Begitu, Bapak. Terima kasih Ibu. Ya. Nah, satu hal yang terakhir mungkin, yang ingin saya tanyakan mungkin refleksi Ibu lah terhadap apa yang sudah dilaksanakan Ibu selama 2 bulan atau 3 bulan ini, kira-kira apa yang mau disampaikan? Alhamdulillah dengan adanya pendidikan guru penggerak ini, pengetahuan atau wawasan saya bertambah. Yang saya tidak tahu bahwa asalnya kita basicnya apa. Ini seperti kuliah Pak. Betul. Berapa SKS yang harus kita selesaikan Betul, gitu. itu 9 Tapi bulan. Dan gratis. Gratis. Dibayar lagi. Betul. Dibayar lagi. Betul. PMTK gitu ya. Terima kasih PMTK, PLB dan TK ya. Terima kasih. Nah, sebelumnya saya tidak menyangka bahwa akan seperti ini. Biasanya kita mengikuti ini di SIM PKB hanya mungkin seminggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan misalnya gitu. Tapi ternyata ini memerlukan waktu yang cukup lama ya, 9 bulan, dan ada kerjasama juga dengan berbagai pihak. Nah, ini sangat luar biasa, tantangan luar biasa bagi kami, bagi saya terutama untuk menyelesaikan ini. Gak mungkin kita berhenti. Jadi yuk tetap semangat harus dikobarkan, menjadi guru penggerak, terus kita bergerak gitu. Iya, bagus sekali Ibu. Ya. Terima kasih. Terus rencana ke depan?
Rencananya yang jelas tadi satu tidak akan menyerah. tidak akan menyerah. Ya, saya kan sampai akhir sampai brojol 9 bulan gitu ya. Iya. Gitu. Rencana kedepannya saya kemungkinan besar akan disimulasi juga dengan teman-teman, memberikan ilmu pengetahuan pada teman-teman, juga terhadap untuk pimpinan gitu ya. Ini beban, bukan tidak jadi beban sebenarnya, kita jalani dengan bareng-bareng akan lebih mudah gitu. Jadi ada kerjasama, ada dukungan dari berbagai pihak, itulah yang memudahkan pekerjaan saya untuk menyelesaikan tugas sebagai guru penggerak ini. Terima kasih Ibu Bapak, Elin, itu sama-sama. saja mudah-mudahan yang bisa kami sampaikan ke Bu Elin. Mudah-mudahan sekali lagi Bu Elin sehat semuanya dan keluarga. Ya teman-teman semuanya, cukup sekian Nesala Podcast kali ini. Alhamdulillah Nesala Podcast kali ini bisa dilaksanakan di luar ruangan SMP Negeri 1 Lapok, tetapi berada di ruangan SMA Negeri 1 Banjarsari. Terima kasih untuk Pak Kepala SMA Negeri 1 Banjarsari yang sudah memberikan waktu pada kami untuk melaksanakan podcast terhadap salah satu gurunya yaitu Ibu Elin Roslinda. Berapa Ibu Elin? Mudah-mudahan Ibu Elin sehat semuanya. Rekan-rekan yang ada di SMA Negeri 1 Banjarsari juga dalam keadaan sehat walafiat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.